Dikasih minum, ditenangkan, disiram. Itu luar biasa banget. Oh my god. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sahabat Sastra. Yeay! Semangat banget hari ini karena kita akan bicara tentang sesuatu yang enak-enak. Wah, aku suka itu lah yang enak-enak. mie Bandung. Apa yang enak menurut kamu? Nasi dagang. Nah, wah, nasi dagang itu dari mana? Dari Trengganu. Wih, Lulus. I miss nasi dagang dengan ikan bilis. Ikan bilis, Yang di kuahnya itu kuah betul. gulai ya. Oh, Itu ya. enak sekali. Betul. Kalau nasi dagang tuh pakai Ikan bukan ikan tongkol. bilis. Ikan tongkol ya? Ikan Ada tongkol. ikan tongkol tapi ya udah. Ikan Iya. bilis itu ketika Nasi ada lemak, nasi nasi lemaknya, lemak. karena di satu meja saat itu tuh ada nasi dagang dan nasi lemak seperti itu. Jadi ada ikan bilisnya Tapi juga. semuanya enak sekali. Betul. Itu sih gak usah Tumi. diragukan lagi. Tetap nasi kandar. Mr. Sasa suka sekali nasi kandar. Aku mie Bandung Port Dickson. Wow, nasi kandar everywhere, nasi kandar. Aku suka seperti itu. Oke, nah guys, itu bukan tentang nasi kandar, bukan tentang nasi dagang, bukan tentang mie Bandung, tapi tentang daging. Dagingnya enak. Wow. Aduh, jadi inget di bulan minute. Desember ya, kita di minute ya makan steak itu. Nah, ngomong-ngomong tentang makan steak halal di Malaysia itu kita benar-benar harus pay good attention Cermat gitu, ya. cermat banget, dan orang di Malaysia sangat cermat banget untuk Iya. memilih daging seperti itu. Tahu nggak sih guys, ketika orang Malaysia impor daging itu menurut kalian bagaimana caranya? Ya harus ada surat-suratnya gitu kan. Surat Yang ini penting menyatakan surat. ini halal gitu. Ini impor Sehat. daging, berarti daging sudah jadi Sudah Iya. jadi daging. Heeh. Gimana caranya menurut kamu? Iya. Oh, Bebas dari penyakit, dagingnya aman seperti Itu ada ya. surat-suratnya. Iya, biasanya begitu Oke. bukan. Mr. Ajis? berdasarkan video yang sudah saya react, yang sudah kami react, kayaknya sertifikasi dan pengawasannya juga termasuk bagaimana cara menyembelihnya deh. Kemudian cara mereka higienitasnya juga. Jadi gimana tuh? Ada surat-suratnya. Ada surat-suratnya. Berdasarkan Jadi, surat-surat. Berdasarkan surat-surat. Jadi surat-surat itu ya bukan cuma tentang daging ini daging apa, kemudian kapan hewannya mati gitu, tapi juga bagaimana disembelihnya, kemudian ya semua detail-detail tentang Ada di surat-surat. fikihnya juga ada gitu. Dalam surat-surat. Dalam surat-surat. Jangan sedih. Hah? Kita tambahin surat-surat kalau di Malaysia. Terus? Untuk proses impor daging-daging yang ada di luar negeri sana, mereka akan mengirimkan orang untuk langsung cek di sana. Keren Cek nih. penyembelihannya bagaimana di sana, Oh. cek kualitas dagingnya bagaimana di sana, Oh. cek semua di sana. Kamu nggak sertifikat orangnya, petugas Malaysia-nya langsung datang. Contohnya daging dari Jepang. Orang Malaysia yang akan langsung ke Jepang untuk menyaksikan bagaimana itu semua dilakukan, dan mereka akan bilang ini boleh, ini halal, ini tidak halal. Yang sembelih pun harus orang Muslim, yang memotong pun harus orang Muslim di sana, bukan orang Jepang yang non Muslim seperti itu. Detail itu, sedetail itu. Lebih jelasnya, everyone, here we go. Proses lembu wagyu halal di Jepun, standar halal Jakim oleh Ustadz Amri. 1, 2, 3. Lembu yang sampai ke yard atau juga kandang ini akan ditenangkan dulu, akan dibiarkan dulu, dan juga akan disiramkan dekat dimandikan dengan air yang berfungsi sapinya. untuk nak menenangkan haiwan yang sebelum kita sembelih. Sebab tu dalam perkara-perkara sunat dalam sebelum sembelihan, haiwan yang nak disembelih sunat diberi minum supaya menenangkan haiwan. Jadi dalam hal ini juga lah yang dipraktiskan bahawa Sunatnya pun diperhatikan, apalagi yang wajib. Sebagainya nak menenangkan, nak mententeramkan Masya daging, Allah. sebab dia juga akan memberikan kesan kepada kualiti daging. Itu jugalah perkara-perkara yang juga dimasukkan dalam syarat sebelum disembelih, mesti ditenangkan untuk menjaga kebajikan haiwan, ihsan dalam sembelihan
yang Ya Allah. dituntut oleh Ya Allah, aku nggak pernah ada bayangan seperti ini. Allah Akbar, Malaysia. Okey, kali kita akan lihat proses stunning kepada lembu ini. Ini merupakan stunning yang dibenarkan oleh Standing Alam Malaysia, juga fatwa bangsa juga membenarkan penggunaan stunning ini, dan juga mesti mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Contohnya, dia tak boleh lebih keluar daripada 3 mm daripada hujung ini, dan dikuatkan oleh Ini air penyembelihannya ya? Iya, stunning itu kayak misalnya membuat sapi atau lembunya tuh nggak berontak gitu, Mister. Stunning yang dibenarkan kita tak Ergan. benarkan. Stunning hanya sekali saja. Kalau dia stun 2 kali, kita akan berikan NCR, maknanya laporan ketidakakurat. Segitunya. Setiap miliknya pun mereka perhatikan. Nah, sudah di stun air gun biar ini, dan itu petugasnya pun harus muslim. Kita lihat stunning yang diberikan hanya sekali, so dia akan jatuh dan juga tukang sembelih akan sembelih. Lepas pada ini kita lihat sama ada stunning yang di stunning itu kita pastikan tidak ada crack letak di atas kepala lembu. Juga bukan kepada halal taker, halal taker yang akan tengok nanti, ya. Wow, steril. Tajam sekali bro. Pisau pun merupakan perkara yang penting untuk kita pastikan. Allah Yang pertama, Akbar. kena tajam, juga pisau tidak boleh bercampur dengan darah, ya. Kalau kata selepas sembelihan yang pertama, wajib ikut saja Malaysia kena basuh. Dekat pisau ini mesti direndam dalam air panas. Apabila stunning 2 kali itu tidak mengikut standard Malaysia, maka dia akan taggingkan dengan akan di non reject. halal. Jadi label hitam ini menunjukkan label yang tidak halal. Tidak halal maksudnya tidak mengikut protokol halal Malaysia. Tak boleh ekspor ke Malaysia. Tapi boleh Luar biasa makan sebab Malaysia. ikut syarat cuma tidak boleh diekspor sebab tidak mengikut halal protokol yang ditetapkan oleh pihak JAKIT. Masya Allah. Okey, di sini ada 2 kepala lembu yang selepas kena stunning tadi. Kita lihat stunning yang ikut kita punya spek, stunning yang tak ikut kita punya spek. Di sini kita lihat bahawa yang stunning yang tak ikut halal protokol standard Malaysia, kita lihat dia lekuk. Ni lekuk. Dan juga dia agak Rusak. Crack. Iya. Apa tu fatwa Malaysia juga tidak dibenarkan. Jadi crack. bisa jadi meninggalnya pun karena stunning itu, ini. betul. Dia akan sebagai Jadi NCR. reject. Halal supervisor kena cek kepala ini ditandakan dengan non halal. Non halal di sini tidak mengikut requirement peraturan yang telah ditetapkan oleh halal Malaysia. Baik, kalau Luar biasa. yang ikut spek halal Malaysia, kita lihat stunning di sini dia tak crack. Kita boleh rasa dengan tak ada berlaku. Makanya dikuliti dulu biar dicek. baru Iya. accept or Iya, accept or reject. Kalau yang auditor halal Malaysia nak kena pastikan halal. Tidak ada bekas stunning, tidak cracking juga. Auditor halal Malaysia kena pastikan, nak memastikan semua rakyat Malaysia mesti makan sembelihan daging yang benar-benar telah mengikut DIY standard halal. Isn't it amazing, Mister? Sangat. Luar biasa. I never thought Yes. of these things. Perkara yang sangat-sangat penting yang dipastikan halal adalah tukang sembelih juga penyembelih betul. ini. Quality. Penyembelih kena pastikan Muslim juga mempraktiskan amalan Islam. Muslim and praktis Muslim itu juga antara benda yang JAKIM akan lihat betul-betul. Masya Allah, Mister. jadi itu It's mind blowing. jadi itu bener-bener kalau menurut aku nih ya, ini tuh kayak seni, bener-bener seni. Seninya di mana, Mister? Jadi tuh sedetail mungkin tuh bener-bener sudah dipersiapkan, Semua ada prosedurnya. sedetail mungkin loh. Semua ada SOP-nya. Ya, dulu
aku pikir yang namanya halal yang menyembelih adalah orang muslim. Terus disembelih dengan membaca bismillah. Tapi ternyata di sini ternyata dari pisaunya pun sudah ada SOP-nya. Sunnahnya nggak usah kewajiban, sunnahnya pun sangat diperhatikan sebelum dibeleh atau disembelih itu benar-benar harus disiram, dikasih minum biar sapi-sapinya tenang, adem gitu. Itu juga kan kualitinya berimbas kepada quality of the daging seperti itu. Wow, happy banget ngelihatnya. Happy banget. Ini ilmu banget banget. Sangat-sangat ilmu baru banget buat kita semua. Aku tuh jadi ini loh, jadi penasaran kalau kita makan daging ya maksudnya di restoran, jadi mikir daging kita tuh halal nggak ya? Nah, itu kan kita nggak tahu betul. Ya nggak sih? It's ini not sangat only about the pelajaran name of the loh buat beef aku gitu, juga. ya, betul. Ya pesannya beef tapi prosesnya halal nggak Nah nih? itu dia mistika. Dan ternyata di Malaysia sedetail itu. Kamu nggak count on certificate. No, iya. Kamu kirim, yang dikirim pun apa ustadz yang dikirim ke sana. Make sure that yang dibawa pulang ke Malaysia itu sesuai dengan standar JAKIM. Aku tuh nggak tahu JAKIM tuh apa. JAKIM itu apa? Jabatan something Jabatan keagamaan. Iya, keagamaan Islam Malaysia kah? Oke, boleh let us know in the comment box what is JAKIM. Okay, what can you say, Mr. Sebenarnya I'm not that surprised at the very beginning, karena kita tahu bahwa Malaysia memang melandaskan segala hal pada fikih Islam, dan memang peraturan atau tadi kita sebut SOP gitu ya, standar operasional prosedur penyajian hewan kurban itu diawali dengan penyembelihan ini yang sangat amat detail tadi. Yang bikin aku surprise dan terkagum-kagum adalah sunnahnya sampai dikasih minum, ditenangkan, disiram. Itu luar biasa banget. Oh my God. Itu speechless banget karena itu nggak pernah mistika. I was in Islamic Junior High School dan juga belajar tentang penyembelihan, fikih dan segala macamnya gitu. Aku nggak pernah dengar kayak begininya ya. Aku nggak pernah dengar dikasih minum, ditenangkan. That what makes me really surprised, impressed juga gitu. Dan ini membuktikan Mistika dan Mr. Sastra bahwa yang namanya fikih itu senantiasa bisa mengalami kemajuan, bisa mengalami penyesuaian. Penyesuaian. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada tuh yang namanya stunning. Betul. Ya kan tadi disebutkan juga oleh pejabat ini, beliau bilang bahwa ditetapkan oleh fatwa Malaysia. Fatwa ulama Malaysia pastinya kan gitu. Karena kan dulu kalau dulu kan aturannya gini, kalau tidak ada nabi berarti sahabat, ya kan? Kalau tidak ada sahabat ujung-ujungnya itu pasti ulama. Nah, ulama ini sebagai penyambung dipercaya, penegak fikih gitu ya. Dan ternyata diperbolehkan melalui fatwa. Tapi lagi-lagi tidak hanya diperbolehkan gitu saja. Ada itu nggak boleh sampai crack, nggak boleh sampai mencacati sebelum disembelih gitu. Betul. Ini yang disebut sebagai halalan toiban gitu. Jadi bukan hanya sebagai halal ini apa babi, ini apa beef, bukan hanya sekedar seperti itu. Tapi halalan toiban, halal lagi baik gitu. Apakah yang kita makan ini mentreat atau memperlakukan hewan-hewan ini dengan baik, atau apakah kehalalan ini akan baik juga bagi diri kita, bagi tubuh kita, bagi anak cucu kita yang kita lahirkan nanti, generasi-generasi selanjutnya. Jadi ini mungkinlah kenapa kita kulineran di Malaysia tuh nggak pernah risau, nggak pernah ragu gitu ya, karena memang alhamdulillah dijamin semua kehalalannya gitu. Aku sih impressed banget. Dan please, kalau memang Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya, Mister. Kalaupun kita mengikuti jejak langkah JAKIM Malaysia dalam hal ini gitu, tidak ada salahnya. Justru akan sangat menguntungkan. Higienitasnya teruji, disembelihnya pun masya Allah itu pisau bisa buat ngaca. Tajam sekali, bersih sekali, dan sunnahnya aturannya memang tidak boleh ada campuran darah dari hewan sebelumnya. Wow. Masya Allah. That's the thing, Mister. Karena memang Malaysia sangat fokus kepada ini. Kenapa? Karena ini akan menyangkut makanan. I do believe yang menjadi darah dan daging yang kita. Menjadi ketika dikonsumsi akan menjadi darah dan daging. Ketika menjadi darah dan daging akan tumbuh bersama kita, akan menjadi generasi-generasi kita berikut-berikutnya gitu.
Jadi make sure ketika kita mau mengharapkan generasi muda kita bagus membanggakan semua bangsa dan negara, make sure dulu awal makanan mereka, nutrisi mereka akan tumbuh dengan baik ketika nutrisinya juga tidak hanya halal tapi juga thayyib seperti itu. Nah, jadi ketika ini juga pelajaran buat kita semua juga, ketika kasih makan anak, kasih makan di generasi kita tuh kita harus benar-benar fokus, nggak hanya halal tapi juga datangnya dari cara yang baik, kemudian diperoleh dengan cara yang benar, disembelih dengan cara yang sangat benar-benar sesuai dengan ajaran agama. Aku benar-benar mind blowing banget untuk mendapatkan video ini, dan video ini harus viral menurut aku. Video ini harus viral. Menurut aku benar-benar harus banyak ditonton oleh orang karena ini sangat informatif dan ini relate banget ke kehidupan kita juga gitu sebagai muslim di Indonesia. Benar. Wow, Masya Allah. Makanya tadi ketika kita, karena memang di benak kita, aku bertanya awalnya, kalau makan halal tapi sertifikat, kita sibuk dengan sertifikat, padahal sertifikat bisa dimanipulasi. Betul. Seperti kita nggak pernah tahu orang di sana bikin pengawasannya seketat pengawasannya apa. seperti apa gitu, bisa bikin beef halal semua kan, beef orang Indonesia bisa makan, gitu halal aja halal. Tapi kan nggak seperti itu gitu. Semua dari awal prosesnya hingga di-serve di atas meja makan, semua harus benar halalan thayyiban seperti. Jangan-jangan nanti Idul Adha daging-dagingnya juga sekelas Wagyu ini ya lezatnya di Malaysia. Wow, tapi di sini juga tidak kalah nikmatnya karena Betul. semua hari raya pasti membahagiakan buat kita semua. Luar biasa banget, tidak henti-hentinya setiap kali kita react tuh dapat aja informasi yang benar-benar. Jadi nggak sabar? Nggak sabar ingin makan nasi kandar, nasi biryani gam. Karena pada kambing, ada dagingnya juga ada kan. dagingnya. Betul. Masya Allah. Luar biasa banget. Terima kasih banget untuk informasi dan rekomendasinya, guys. And that's all from us. Hopefully that you find this very good. Sampai kita kembali lagi di channel Lihat dan Kabaran. Super Fast Informasi di Indonesia. Videonya keren, aku suka banget. Aku juga ingin makan Wagyu di Malaysia lagi loh. Oh, yuk siapa? So, kita bertiga. Yuk.